ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Ustadz, dipahami bahwasanya seorang murid harus memuliakan gurunya. Karena apa yang guru ajarkan berupa ilmu agama itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan isinya. Pertanyaan anak Ustadz, bagaimana jika kita berselisih pendapat dengan guru tentang suatu hal? Apakah kita harus mengikutinya sebagai bentuk pemuliaan walaupun kita merasa hal itu tidak benar dan kita takut pertanggungjawabannya di akhirat? Dan apakah kalau kita menyelisihi arahannya berarti kita menganggap diri lebih berilmu dan lebih baik darinya? Sementara kita tidak bisa mengikuti arahan itu karena tidak merasa tenang dan takut akan pertanggungjawabannya, Ustaz. Itu kalau dia belajar dengan baik, maka tidak akan seperti itu pemahamannya. Menyelisihi guru itu, kalau dia pembahasannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, malah itulah sebenarnya ilmu yang dipelajari dari guru. Ya. Karena itu Imam Syafi'i rahimahullah, beliau murid Imam Malik. Bersama dengan itu banyak dari ucapan Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik. Dan Imam Ahmad itu murid dari Imam Syafi'i. Cuma banyak hal yang Imam Malik itu, Imam Ahmad berbeda dengan Imam Syafi'i. Bahkan ada sebagian pendapat Imam Syafi'i rujuk kepada pendapat Imam Ahmad. Tatkala Imam Ahmad mendatangkan nas hadits di dalam sebuah ijtihad, yang di situ Imam Syafi'i rahimahullah taala hanya melihat di sudut-sudut pendalilan yang lain. Begitu datang hadits, maka ini sudut pendalilan lebih kuat, beliau ambil pendalilan itu. Iya. Itu bukan artinya mereka ini tidak beradab kepada guru. Justru itulah pendidikan guru. Guru itu menghendaki kita, mengajari kita yang baik. Ya, makanya Ibnu Abbas itu radhiyallahu anhuma, beliau tidak ikut-ikutan terhadap Abu Bakar dan Umar. Padahal Ibnu Abbas juga murid Abu Bakar dan Umar. Ibnu Abbas itu riwayat langsungnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan hanya beberapa hadits saja, sekitar 20 gitu. Dan kebanyakan riwayat Ibnu Abbas itu dengan perantara dari sahabat yang lain beliau ambil. Bersama dengan itu sepakat para ulama, seluruh riwayat Ibnu Abbas diterima, tidak ada yang dipermasalahkan. Jadi maksudnya di sini bahwa Ibnu Abbas banyak mengambil dari sahabat yang lain. Dan bersamaan dengan itu ada hal-hal yang Ibnu Abbas menyelisihi Abu Bakar, menyelisihi Umar. Ya, disebabkan karena Ibnu Abbas berpegang dengan hadits yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ya kalau misalnya dia tahu gurunya keliru, dia ikuti karena penghormatan kepada guru, itu tidak benar, itu bukan menghormati guru namanya. Ya justru penghormatan terhadap guru itu seorang murid beramal dengan ilmunya, berpegang dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan menjadi baik untuk gurunya dan baik juga untuk dirinya. Baik juga untuk dirinya. Ini saya membahas di konteks pembahasan yang memang itu jelas pendalilannya. Tapi kalau masalahnya ada silang pendapat, semuanya punya dalil yang kuat, ya, maka si murid ini ucapannya harus dirinci, dan itu rinciannya banyak. Tergantung si murid, dia sudah belajar apa yang dia kuasai, apa kedalamannya di dalam ini, dan seterusnya. Banyak hal yang perlu dilihat. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya.